Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Fatin dan kita masuk untuk update market di hari Rabu tanggal 21 Juni teman-teman ya, di tahun 2023. Hari ini market kita terlihat kembali comeback teman-teman. Hari ini berhasil menguat 0,63% dan juga berhasil kembali ke atas level 6.700 nih untuk indeks kita. Jadi cukup bagus untuk update kalian untuk hari ini dari market kita ya. Kita coba cek dulu untuk banking hari ini untuk Bank BCA terpantau juga menguat 0,83% di 9.125. Lalu untuk Bank Mandiri juga hari ini netral ya, 5.100. Kemudian Bank BNI hari ini 9.100 menguat 0,28%. Dan untuk Bank BRI hari ini juga terpantau menguat tipis di 5.575 teman-teman. Ini satu tick lagi ya, udah menyentuh harga 5.600 teman-teman untuk Bank BRI ini. Kemudian untuk sektoral hari ini terpantau mayoritas juga terpantau cukup menguat ya dari berbagai sektor. Cuman dari sektor kesehatan aja nih yang hari ini terpantau kembali tertekan teman-teman 1,25% untuk sektoral. Sedangkan sisanya untuk sektor yang lain cenderung hijau dan menguat. Lalu untuk rupiah hari ini kita pantau juga kembali menguat teman-teman. Kalau kemarin kan dia menyentuh di 15.000 dan untuk hari ini so far di 14.950 teman-teman. Oke, langsung kita cek secara teknikal hari ini cukup luar biasa untuk indeks kita. Untuk chartingnya nih hari ini dia kembali langsung ke atas teman-teman. Di sini dengan candle agak cukup superior ya, candle hijau yang cukup kuat ke atas di sini. Dan seperti yang saya bilang kemarin, hari ini sepertinya udah ditentukan ya, support di kurang lebih 6.660 ini nggak dijebol teman-teman. Jadi secara potensi masih bisa nih untuk potensi market kita membentuk pattern reversal teman-teman di sini dengan inverted head and shoulder-nya nih. So far secara support memang masih berhasil bertahan ya di atas supportnya. Namun kita masih butuh satu konfirmasi lagi di sini untuk market kita harus berhasil break ke atas resisten di 6.750-an nih. Kalau misalkan dia berhasil break, maka bisa dikonfirmasi bahwa market kita atau indeks kita udah siap lagi untuk kembali menguat teman-teman, atau minimal rally ke sekitar 6.900-an nih. Jadi kita perlu pantau bagaimana untuk progresnya, dan harusnya ini akan cukup menarik ya apabila market kita bisa berhasil breakout ke atas resistennya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Yang pasti hari ini cukup superior. Tadi padahal pagi-pagi sempat merah dulu ya. Namun akhirnya sewaktu sesi pertama sampai dengan sesi kedua dan juga penutupan, market kita kembali survive teman-teman dan berhasil kembali untuk menguat. Oke, untuk hari ini kurang lebih seperti itu untuk update marketnya. Dan kemudian kita lanjut hari ini, saya masuk untuk pembahasan emiten. Langsung aja ya, kita masuk untuk yang pertama. Di sini dengan Demas masih terkait dengan emiten-emiten yang hubungan dengan dividen teman-teman. Karena banyak ya emiten-emiten yang di tengah tahun ini yang mereka membagikan dividen. Adalah Demas salah satu emitennya. Kita langsung lihat aja ke katalog informasinya dari Demas. Di sini untuk Demas, untuk katalog informasi dari dividen itu sendiri ya, kita lihat Demas membagikan dividen kurang lebih 481,9 miliar rupiah teman-teman. Dengan dividen per sahamnya itu Rp10 ya. Jadi kalau kita hitung
Rp10. Saya menggunakan acuan harga per hari ini, teman-teman. Maka untuk The Mas kurang lebih untuk yieldnya di angka 5,7%. Jadi cukup lumayan besar untuk ukuran di bidang sektor properti, teman-teman. Jadi bisa dipantau ya. Kemudian untuk jadwal sendiri, untuk jadwal dari dividen dari The Mas, untuk tanggal kumnya itu di tanggal 27 Juni, jadi di hari Selasa depan, teman-teman. Dan ngomong-ngomong minggu depan itu jadinya kita hari Rabu dan juga hari Jumat itu terpantau libur, teman-teman ya, untuk libur Idul Adha. Jadi kita akan libur 3 hari dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Oke, lanjut balik ke sini. Untuk tanggal kumnya tanggal 27 Juni dan untuk tanggal pembayaran di tanggal 14 Juli, teman-teman. Oke, jadi bisa dipantau untuk kalian yang ada pegang dari saham The Mas ini. Kemudian untuk teknikalnya, untuk The Mas so far di sini cukup menarik untuk The Mas, teman-teman. Emiten bidang properti ya. Dia khususnya properti yang bergerak di bidang industrial. Dia menyediakan gudang-gudang yang untuk para industri, teman-teman. Nah, di sini untuk The Mas secara teknikal cukup menarik. Dia so far sebenarnya masih bergerak dalam konsolidasi di sini. Masih bergerak konsolidasi, dia membentuk semacam ascending triangle di sini, teman-teman ya. Kemudian ini posisinya dia dalam posisi untuk mau breakout, teman-teman. Jadi bisa dipantau, harusnya sih kemungkinan besar ini harus maksudnya akan ditembus ya. Untuk resistnya ini di sekitaran 175 merupakan resist penting untuk The Mas karena udah menahan kurang lebih 1, 2, 3 tidak dari yang keempat, teman. Jadi kurang lebih 4 kali ditahan di resist tersebut. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari resist ini, harusnya arahnya bisa lanjut menguat, teman. Namun dengan syarat harus berhasil breakout ya ke atas 175 nih. Tapi kalau misalkan ternyata masih kepentok dan nggak berhasil untuk breakout sampai dengan nanti pembagian dividen, maka akan terjadi untuk koreksi dulu ke bawah, teman-teman. Apalagi mengingat tadi seperti yang kita bahas, untuk dividen dari The Mas itu kurang lebih di 5,7% ya untuk yieldnya. Jadi kalau misalkan nanti memasuki tanggal ex-date-nya, maka The Mas akan menyesuaikan kurang lebih 5%-an, teman-teman. Bisa ke harga 164 nih, 160-an. Kalau misalkan nggak berhasil juga untuk breakout ke atas resistannya di 175 ya. Oke, jadi so far seperti itu untuk outlook-nya. Cuma di sini harusnya kita akan pantau nih dalam beberapa hari sampai dengan tanggal kum dividennya ya. Apakah The Mas ini bisa berhasil untuk break ke atas resistennya, teman-teman. Kalau misalkan bisa, harusnya secara outlook akan cukup menarik dan bisa menguat minimal sampai ke 180-an. Oke, itu kurang lebih untuk The Mas ya, untuk outlooknya. Kita lanjut untuk emiten yang kedua, teman-teman, hari ini. Oke, yang kedua kita akan bahas hari ini dari emiten Kencana Energi, teman-teman, atau dengan kodenya KIN ya, KEEN, yang akan juga membagikan dividen kurang lebih 28,83 miliar rupiah. Kita langsung cek aja ke keterbukaan informasinya dari KIN. Untuk KIN di sini dengan dividen per sahamnya ya, kurang lebih di 6,5 rupiah. Kita langsung cek untuk yieldnya kurang lebih untuk KIN dengan menggunakan harga acuan per hari ini dengan harganya di 760, maka untuk yieldnya kurang lebih di 0,85%. Jadi cukup kecil dan saya rasa nggak akan terlalu mempengaruhi fluktuatif di market ya, maksudnya di harga sahamnya itu sendiri, teman-teman.
Lalu untuk jadwalnya kita lihat untuk tanggal hukumnya di tanggal 26 Juni itu di hari Senin depan. Dan untuk tanggal pembayaran di tanggal 18 Juli. Jadi untuk emiten ini juga bisa dipantau buat kalian yang ada pegang ya. Apalagi kita lihat hari ini untuk KIN terlihat hari ini mengalami penguatan juga cukup signifikan, menguat 9%-an hari ini dengan volume yang juga cukup kuat ya hari ini teman-teman. Ini menariknya untuk KIN ya, saya bahas sedikit. Untuk KIN terakhir dia sewaktu mengalami koreksi di sini, lalu sedikit kurang lebih mengalami konsolidasi cukup panjang, dan akhirnya berhasil breakout teman-teman di sini. Setelah berhasil breakout, posisinya juga terakhir dia semacam bentuk inverted head and shoulder, dan akhirnya hari ini dia posisinya langsung kembali breakout teman-teman. Jadi menarik ya untuk KIN ini, bisa dipantau buat kalian. Karena so far terus ini secara trendline ya, di sini terakhir trendline dan akhirnya di breakout di sini. Lalu terakhir dia pullback untuk retest teman-teman untuk ke trendline-nya. Setelah pullback langsung kembali recovery dan sampai sekarang bisa menguat. Jadi untuk KIN ini progresnya juga so far so good, bisa dipantau. Apalagi dia terakhir breakout dari trendline juga nih, yang kecil, yang pendek. Mungkin nextnya bisa menguji minimal ke atas ya, ke 785 nih sebagai resisten terakhirnya untuk KIN. Kurang lebih di sini untuk resistnya. Kalau misalkan berhasil breakout lagi ke atas, harusnya minimal ke atas udah menguji ke kisaran 840 teman-teman, 840-an ya. Kurang lebih di sini untuk area resist selanjutnya. Kalau misalkan 780 ini berhasil di break lagi. Dan juga mengingat tadi untuk yieldnya yang cukup kecil, jadi harusnya setelah masa hukumnya, setelah tanggal hukumnya lewat, harusnya di emiten ini nggak akan terjadi untuk bantingan teman-teman. Jadi harusnya masih berpotensi untuk lanjut naik nih, jadi bisa dipantau ya buat kalian mungkin yang mau coba untuk spekulasi nih untuk scalping pendek, bisa dipantau untuk emiten ini. Oke, itu jadi kurang lebih untuk outlook dari dua emiten yang kita bahas hari ini teman-teman. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Dan thank you teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di hari Kamis seperti biasa untuk update market teman-teman. Dan juga untuk beberapa pantauan saham lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.